Terus bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Dr. Diding selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Cirebon. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah Sehat baik. pastinya ya? Pasti sehat. Alhamdulillah, memberikan semangat kepada warga Kabupaten Cirebon, memberikan edukasi juga kepada warga Kabupaten Cirebon ya. Dari bidang pelayanan kesehatan sudah hadir Dr. Diding, kemudian berikutnya pemirsa CTV hadir juga di sini ada Pak Jajang Prihata MKM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Gimana kabarnya nih Pak Jajang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak. Ini di tengah kesibukannya Bapak-Bapak berdua hadir di RCTV, ini memberikan informasi kepada warga Kabupaten Cirebon. Oke, untuk kesempatan kali ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon kita ingin tahu terkait dengan bidang pelayanan kesehatan ke Dr. Diding dulu ya. Apa sih bidang pelayanan kesehatan ini pengertiannya? Mangga, silakan. Baik. Jadi Dinas Kesehatan itu kan punya tanggung jawab bagaimana meningkatkan derajat kesehatan kepada masyarakat. Kemudian itu di bawah pimpinan Kepala Dinas membagi tugas ke 4 bidang dan 1 sekretariat begitu. Nah, di bidang pelayanan kesehatan ini kami punya 3 seksi. Ada pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, kemudian mutu layanan kesehatan seperti itu. Jadi itu terkait nanti kalau kita bicara pelayanan kesehatan, pasti kita akan membicarakan bagaimana paskesnya, gitu, paskes yang ada di layanan primer, paskes yang ada di layanan rujukan, begitu, dan bagaimana meningkatkan mutu di paskes-paskes tersebut. Oke, untuk ada di wilayah Kabupaten Cirebon bagaimana nih untuk pelayanan yang dimiliki untuk pelayanan dasarnya nih? Oke, jadi istilah yang sering digunakan ini juga terkait dengan BPJS nanti yang disampaikan oleh Pak Jajang itu paskes tingkat pertama dan paskes tingkat lanjutan gitu ya. Ada FKTP dan ada juga FKTL begitu. Nah, FKTP ini ada milik pemerintah yang disebut dengan puskesmas, kemudian ada yang milik masyarakat atau swasta itu disebut klinik atau praktek mandiri. Itu adalah pelayanan kesehatan dasar begitu. Kemudian jika perlu dirujuk maka itu disebut dengan paskes tingkat lanjutan. Di situ disebut dengan rumah sakit. Nah, rumah sakit di kita ada rumah sakit tipe D, tipe C, dan tipe B sebanyak 13 rumah sakit. Kemudian kalau tadi puskesmas kita mempunyai 60 puskesmas seperti itu. Oke, ini untuk wilayah Kabupaten Cirebon sudah tercukupi nih ya untuk rumah sakit ditambah dengan puskesmas yang lainnya bagaimana ini? Ya, jadi kalau targetnya dari Kementerian Kesehatan itu minimal 1 kecamatan itu 1 puskesmas. Kita alhamdulillah ada beberapa kecamatan itu mempunyai 2 puskesmas, bahkan untuk kecamatan ibu kota kita punya 3 puskesmas seperti itu. Jadi untuk yang lainnya semua kecamatan sudah mempunyai puskesmas seperti itu. Oke. Di pelayanan dasar ini apa sih mencakup yang bisa didapatkan oleh warga ini? Ya, jadi yang membedakan pelayanan yang ada di FKTP dengan FKTL adalah layanan spesialistik. Jadi layanan non spesialistik itu bisa dilayani di puskesmas. Dan jika membutuhkan layanan spesialistik maka itu harus dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Yang pasti untuk kesehatan warga Kabupaten Cirebon ini akan total nih ya dari Dinas Kesehatan pemerintah daerah khususnya ya. Oke, kita ke Pak Jajang. Pak Jajang selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Ini kita juga kan perlu jaminan kesehatan ya. Jaminan kesehatan ya. Oke, ini bagaimana untuk wilayah Kabupaten Cirebon nih yang disediakan? Ya, makasih Mbak. Jaminan kesehatan ini kalau yang sekarang ini kan BPJS ya, BPJS. Kalau dari dulu itu mungkin kita terkenal dengan Askes. Ya, dari Askes. Sekarang BPJS. BPJS ini ada beberapa sumber anggaran untuk
pelayanan kesehatan ini tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Didi itu kan, kalau Pak Didi itu pelayanan kesehatan, tapi kalau di saya di bidang sumber daya kesehatan itu pembiayaannya, pembiayaan kesehatan itu ada beberapa sumber dana, dari mulai dana APBN, dana provinsi maupun dari dana pemerintah daerah Kabupaten Cirebon itu, yaitu untuk mengcover yang namanya UHC. Universal Health Coverage. Oke. Kabupaten Cirebon sempat juga nih mendapatkan sorotan terkait dengan kuota yang sudah tidak ada lagi nih. Ini bagaimana menanggapinya Pak Jajang? Bukan tidak ada lagi ya, tapi kuota itu habis. Jadi untuk tahun 2024 ini kita menargetkan atau menganggarkan kuota ini sebanyak 355.610. Oke, ya. Jiwa ya itu ya? Jiwa ya 355.610. Itu untuk tahun 2024. Nah, sementara sampai bulan Juni kemarin penggemarnya atau peminat itu sangat membludak. Membludak sehingga sampai bulan Juni kemarin itu habis. Jadi di 355.610 ini habis. Nah, bukan nggak ada ya, tapi habis. Sehingga di pemerintah kita, pemerintah Kabupaten Cirebon itu mencari apa istilahnya, bagaimana sih supaya kuota itu ada lagi. Sudah ada lagi. Lalu apa yang dilakukan? Itu salah satunya yaitu cleaning data. Cleaning data atau pemadanan data. Pemadanan data antara Dinas Kesehatan, Dinas Disdukcapil sama Dinas Sosial. Jadi kita ngobrol bersama, oh data-data ini misalkan data-data yang sudah meninggal dikeluarkan, yang sudah pindah dari Kabupaten Cirebon dipindahkan, atau data-data misalkan pemindahan segmen, misalkan dari segmen PBI tadinya PBI APBD 2 atau APBD Kabupaten dialihkan ke PBI Mandiri atau Mandiri itu ya. Jadi berbagai hal itu kita untuk mencari supaya kuota itu ada lagi. Kalau kita menambah kuota itu kan hal yang sangat mungkin ya bukan tidak mungkin. Tidak bisa atau gimana? Tidak bisa karena itu udah ditarget tahun 2024 ini sekian gitu kan. Nanti kalau menambah lagi kuota harus merubah lagi aturan, harus merubah lagi. Karena ada tahap prosedurnya juga ya Pak Jajang. Jadi yang panjang banget ya. Oke, betul ya. Ini kuota JKN PBI ya di wilayah Kabupaten Cirebon ya? Iya, JKN PBI Kabupaten. Ya. Ini pengajuan pesertanya telah melebihi jumlah dari tadi ya 355.610 jiwa. Membludak nih ya. Membludak ya 2000 bulan Juni ini kemarin. Ini juga mendapatkan sorotan ini bagaimana solusinya yang solusinya harus tadi ya dicarikan. Tapi sekarang dengan adanya instruksi Bupati, yang Pak PJ ya, Pak PJ itu mengeluarkan instruksi bahwa yang masuk PBI ini yang harus tercantum di DTKS. Patokannya dari DTKS nih. Ya, DTKS, data terpadu kejahteraan sosial yang ada di Dinas Sosial. Soal data juga nih Pak, yang mendapatkan dari data yang apa ya, yang kisruh juga ini ya. Ini bagaimana ini dari Dinas Kesehatan sendiri? Patokannya memang dari DTKS ya, dari Dinas Sosial nih ya? Itu melalui puskesmas yang ada di desa-desa, jadi masyarakat misalkan ada yang sakit, nanti daftar ke puskesmas melihat apakah si A ini masuk ke DTKS apa enggak. Jadi kalau masuk ke DTKS, kita akan akan kita setujui gitu kan ya. Itu harus syaratnya harus masuk ke data DTKS. Ya. Ini untuk pasien yang mendapat yang tercantum ataupun terdata sebagai JKN PBI itu ya, ini mendapatkan pelayanan kesehatannya dengan yang mandiri itu tidak ada perbedaan kan ke Pak Diding. Bagaimana Pak Diding? Ini terkait dengan pelayanan juga dia Pak Diding. Ya, tidak ada diskriminasi gitu kan. Semua dilayani di paskes kami, di puskesmas, di klinik sama begitu. Memang sekarang tadi sudah disampaikan Kabupaten Cirebon itu sudah universal.
ketercakupan jaminan kesehatannya atau disebut dengan UHC tadi begitu. Jadi hampir seluruhnya warga Kabupaten Cirebon itu sudah menjadi peserta BPJS seperti itu. Jadi kalau ditanya ada perbedaan, tidak ada gitu ya. Setiap warga negara, apalagi warga Kabupaten Cirebon, ya mangga silahkan kita layani begitu. Jadi kita berusaha bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, masyarakat atau warga Kabupaten Ini Cirebon. perlu digarisbawahi, tidak ada diskriminasi ini Iya, ya. betul. Pokoknya yang mandiri ataupun terdaftar Iya. di JKNPB ini sama, mereka Sama. mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima ya, yang Betul. maksimal. Oke, kita akan kembali lagi pemirsa berbincang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, tapi kita harus jeda. Tetaplah bersama kami di RCTV. Kembali pemirsa, Anda bergabung bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Masih bersama dengan Dr. Diding, selaku Kabid Pelayanan Kesehatan, dan juga ada Pak Jajang Prihata MKM, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Oke, kembali ke tentang pelayanan prima. Oke, sebenarnya apa sih definisi pelayanan prima itu? Bagaimana Pak Diding? Ya, jadi sebenarnya kita berupaya memberikan pelayanan yang terbaik gitu kepada masyarakat, kepada pasien yang datang ke Paskes kami begitu. Nah, upaya yang sudah atau sedang dilakukan itu bagaimana puskesmas bisa terakreditasi. Nah, itu kan di antara indikator bahwa pelayanan kita sudah baik itu ya puskesmas sudah terakreditasi. Ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini Paskes kami di Kabupaten Cirebon itu hampir seluruhnya paripurna gitu. Itu adalah tingkatan akreditasi yang tertinggi begitu. Nah, di dalam akreditasi itu kan ada standar-standar begitu. Jadi beberapa standar yang disyaratkan di dalam akreditasi itu sudah terpenuhi oleh Paskes kami begitu. Baik itu dari sarana prasarananya, kemudian tenaganya begitu. Jadi sarana prasarana itu gedung, kemudian alat, kemudian tenaganya. Termasuk di dalamnya adalah pemberian layanan kepada masyarakatnya itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam standar akreditasi tersebut. Dan alhamdulillah Paskes kami baik yang pemerintah, puskesmas maupun rumah sakit pemerintah begitu, maupun swasta, klinik maupun rumah sakit swasta ya, itu hampir seluruhnya sudah paripurna gitu. Oke, tenaga kesehatannya bagaimana? Ya, tenaga kesehatan sebenarnya nanti di bidangnya beliau. Ke Pak Jajang ya. Enggak apa-apa. Nanti tenaga kesehatan yang standar tenaga kesehatan itu adalah yang pertama, kalau kita bicara tenaga kesehatan adalah paling tidak ada dua hal yang dibicarakan di dalam standar akreditasi itu, yaitu jenis tenaga dan jumlahnya, kemudian yang kedua kompetensi. Gitu ya. Nah, di dalam standar itu sudah ditetapkan. Kalau jenis kan sudah jelas ada jenis tenaga 9 pokok tenaga yang harus ada di FKTP atau puskesmas, kemudian jumlahnya begitu kan. Puskesmas dengan tenaga A harus minimal berapa itu sudah ada standarnya, itu sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah kompetensi begitu. Nah, kompetensi ini dilihat dari pendidikan, kemudian dilihat dari sertifikat pelatihan atau simposium dan lain-lain, itu sudah terpenuhi. Artinya ketika Paskes sudah mendapatkan nilai paripurna itu sudah melewati itu semua, artinya kita sudah kategori ya sangat bagus lah gitu kalau paripurna itu kan. Oke, dari tenaga kesehatannya ini sudah mencukupi ya untuk di wilayah Kabupaten Cirebon ya? Untuk cukup tidaknya mah enggak. Enggak lebih jelas ya. Gimana nih Pak Jajang, bisa dijelaskan kembali nih Pak Jajang? Ya, untuk jenis tenaga kesehatan tadi yang disampaikan oleh Pak Diding itu kan ada jenis tenaga kesehatan yang 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib harus ada di puskesmas atau di pasienkes itu ada 9. Nah, dari 9 jenis tenaga kesehatan itu hampir semuanya tercukupi. Cuma satu yang kita masih
kekurangan itu. Satu, apa itu? Satu jenis tenaga, dokter gigi. Dokter Dokter gigi. gigi ya. Oke, Dokter oke. gigi. Tetapi kita di pemerintah daerah itu terus berusaha untuk pemenuhan jenis-jenis tenaga tersebut, baik melalui PNS, calon PNS ataupun dari P3K. Tapi tidak menjadi kendala dong memberikan pelayanan yang prima ya? Tidak menjadi melanda itu. Jadi bukan semua paskes tidak ada dokter gigi. Enggak ada beberapa Iya, puskesmas iya. ya. Bukan ditafsirkan seperti itu. Jadi ada paskes yang Kurang tenaga kurang. dokter giginya Kurang itu ya? gigi begitu seperti itu. Jadi untuk pelayanan giginya tetap berjalan. Iya. Gitu. Ada perawat Ada berapa gigi. banyak sih dok? Untuk dokter sendiri ini, berapa nih Pak Jajang jumlahnya? Kalau dokter, dokter umum ya. Kalau dokter umum rata-rata di semua puskesmas sudah ada. Sudah ada. Ya. Minimal dua. Bahkan ada yang 2, ada yang 3 ada. Ya. Kalau dokter gigi ada sekitar 10 puskesmas yang belum, Oke, belum oke. antara 10 sampai 17 lah yang belum ada dokter giginya, dan itu mudah-mudahan kedepannya kita akan terus memenuhi jenis tenaga itu. Kita berusaha ke pusat, ke provinsi untuk meminta tambahan. Sekarang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas juga sudah oke banget nih ya? Sudah, jadi Sudah. gini, mungkin saya tambahkan tadi. Untuk puskesmas yang tidak mempunyai dokter gigi, sedangkan puskesmas itu tetap memberikan layanan gigi. Ya. Karena di situ ada perawat gigi juga. Kemudian ada pembagian tugas. Oh, iya. Dokter gigi di puskesmas A itu Perbantukan. diperbantukan untuk hari tertentu di puskesmas yang tidak ada dokter giginya, seperti itu. Jadi Tetap terlayani Nah, semuanya. itu dia. Jangan Gitu ya. khawatir nih ya. Tenang, SDM-nya luar biasa nih ya. Gak kekurangan lah pokoknya ya. Masih bisa ya diatur semuanya ya. Oke, kembali lagi ke ini untuk jaminan kesehatan Nah, ini jaminan ke kesehatan. UHC ya. UHC. Ya. Kalau Cirebon saat ini bagaimana nih? UHC itu tadi ya, Universal Health Coverage. Jadi jaminan kesehatan semesta, jaminan kesehatan secara menyeluruh itu ya. Jadi artinya konsep ini konsep bahwa semua orang mendapatkan jaminan kesehatan secara paripurna, kayak sampai Pak Dinding ini. Untuk kondisi di Kabupaten Cirebon sendiri, sekarang kalau target nasional itu kan 98% UHC itu. Nah, Kabupaten Cirebon ini sudah di atasnya. Sudah di atasnya? Sudah di atasnya. Bahkan bulan kemarin, karena ini kan naik turun tuh ya. Tapi tetap di atas 98. Untuk bulan Juni sampai kemarin bulan Oktober ini, sampai bulan ya, itu di atas 100%. Tetapi untuk bulan Oktober kemarin, itu turun 99, sekian ya, 99. Kenapa? Karena pembandingnya itu menggunakan jumlah penduduk triwulan pertama tahun 2024. Kalau yang bulan sebelum-sebelumnya itu menggunakan data jumlah penduduk triwulan kedua tahun 2023. Jadi ada kenaikan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi UHC tersebut. Tetapi tetap masih di atas target. Masih aman ya, masih targetnya aman, masih aman, terpenuhi masih ini ya Pak terpenuhi, Jajang ya? Targetnya di atas 98% Oke, gitu ya. oke. Biasanya apa sih yang kendala ditemui saat untuk melakukan data itu? Seperti apa tuh Pak Jajang? Kendala yang ditemui ya itu kita apakah Sinkronisasi data. sinkronisasi data itu benar-benar harus dilaksanakan sinkronisasi. Kita punya ini tiga instansi ini, Dinas Sosial, Dicukcapil, Dinas Kesehatan itu harus benar-benar melakukan validasi data tersebut. Dan kami setiap bulannya artinya secara tiap bulan itu kami melakukannya dengan 3 OPD itu, melakukan sinkronisasi data itu, sehingga data-data yang ada ini benar-benar data yang valid. Ini soal data kan ini memang tidak boleh salah ini ya. Ini agar warga juga ini tidak berontak juga nih ya. Kadang punten juga ini ada yang mengatakan ini dinasnya yang tidak serius, ataupun punten ini kurang tegas atau saling melempar tanggung jawab. Ini bagaimana nih Pak Jajang menanggapinya nih? Oh, itu cuma isu aja. Tetap ini ya berkolaborasi ini ya Tetap pokoknya ya. berkolaborasi ya.
tetap berkolaborasi kita antara dinas kesehatan, dinas sosial dan Disdukcapil tuh. Ya itu tadi tiap bulan kami melakukan pertemuan, kami melakukan sinkronisasi data, melakukan validasi data itu tiap 1 bulan 1 kali dan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu kami melakukannya dengan BPJS juga Ya, dan BPJS. Jadi kalau untuk tiap bulan itu kami melakukan tiga OPD itu, tapi untuk 3 bulan sekali kami melakukannya dengan BPJS. Oh iya, Dengan iya. BPJS semua dari mulai dinas kesehatan, dinas Disdukcapil, dinas sosial, BKAD, keuangan, sama dinas sama BPJS. Jadi kita untuk Karena satu melakukan. hari aja kadang bisa berubah ya Pak? Ya, Saat ada kematian atau betul. kelahiran. Ada kematian, ada perpindahan keluar Kabupaten Cirebon itu kan harus kita validasi itu tuh ya, harus benar-benar. Jadi jangan sampai orang yang sudah meninggal, orang yang sudah pindah dari Kabupaten Cirebon masih dibayarin. Jadi sampai Itu seperti dia nih, masih banyak kejadian seperti itu ya Pak Jajang ya? Ya itu kita tindak lanjutnya itu untuk validasi data itu harus benar-benar. Jadi orang yang sudah meninggal kita keluarkan, orang yang pindah dari Kabupaten Cirebon kita keluarkan untuk diganti lagi dengan yang membutuhkan. Nah, bisa dialihkan kan itu Bisa dia dialihkan dengan ya. yang membutuhkan. Oke, kita akan kembali pemirsa berbincang bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kita harus jeda, tetaplah bersama kami. Kita lanjutnya pemirsa perbincangan kita bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ke Pak Jajang kembali ini terkait dengan pembiayaan ya Pak ya. Ini untuk jaminan kesehatan bagi kuota JKN PBI ini tadi kan memang sudah tidak bisa ya Pak ya menambah ya Pak? Ya tidak bisa menambah, tapi kita berusaha untuk memenuhi pemenuhian. Jadi tadi yang dibilang meninggal, dibilang pindah ke Domisili tempat gitu. lain, ya itu bisa digantikan oleh yang baru, dengan yang baru ya. Mengenai Pembiayaannya bagaimana tuh, Pak? pembiayaan ya. Jadi pembiayaan JKN ini atau BPJS ini ada dari beberapa sumber. Yang pertama mungkin dari APBN, dari pusat ya, dari pusat itu yang mereka langsung ke peserta. Terus dari provinsi dan dari kabupaten. Nah, untuk PBI ini dibiayai dari 2 PBI kabupaten ini dibiayai dari 2 sumber. Yang pertama dari provinsi dan kabupaten. Itu pembagiannya dari provinsi 40%, dari kabupaten 60% dari kabupaten. Ya, jadi untuk besarannya mungkin Seberapa nih? Sekitar berapa nih Pak? Kalau boleh tahu kita nih. kalau untuk data mungkin saya akan nyontek ya. Mangga Pak. Dulu nanti, ya. Perlu data yang akurat nih ya Data Pak yang Jajang. akurat ini ya. Mangga silakan Pak data yang dimiliki. Yang dimiliki ini data untuk Kabupaten Cirebon ini mungkin dari yang dibutuhkan ini, dari total yang dibutuhkan 145 M itu. 145 miliar? Iya, yang dibutuhkan untuk satu yang 355 dibutuhkan ya? yang kuota 355 610 itu yang dibutuhkan 145 M ya. Mungkin dari provinsi ini sekitar 49,5 ya. Dan dari APBD kabupaten itu 56,7 M. Jadi pemerintah Kabupaten Cirebon itu membiayai untuk PBI ini sekitar 56,7 sangat itu. besar ya Pak ya? Iya, besar. Itu untuk fasilitas jaminan PBI, kesehatan saja ya? Untuk PBI aja, untuk PBI itu untuk masyarakat PBI. itu. Iya, iya. Ya, besar itu untuk pelayanan kesehatan tempat ini. Kondisinya saat ini bagaimana nih Pak? Untuk ada penambahan angka kah? Kira-kira nanti di tahun berikutnya? Kalau untuk penambahan angka pasti, karena kuotanya juga akan meningkat. Jadi untuk tahun ini kan tahun 2024 ini tadi saya sampaikan itu 355, 610 ya, 601. Untuk tahun 2025 ini ada penambahan 5.000. 5.000 lagi? 5.000 lagi, jadi 360.000 sekitar itu kuotanya. Otomatis kan biaya pun bertambah ya Pak? Kalau untuk wilayah Kabupaten Cirebon sendiri ini belum bisa ya Pak ya untuk mengcover semua Pak? Saya kira belum nih ya, anggarannya terbatas anggarannya ya Pak? masih terbatas dengan ya kan kita tidak hanya itu ya yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten itu, tidak hanya PBI juga, dinas kesehatan juga mungkin di bidang-bidang lain kan perlu biaya yang besar juga. Jadi ya itu kita mudah-mudahan aja kita dari provinsi juga mungkin ada tambahan juga untuk dana ini. Ya, Tahu kalau pemerintah pusat punya
program lain? Program Program lain lain ya. mungkin. Pemerintahan yang baru ini Kalau ya. pemerintahan yang baru ya, mungkin bisa di-cover dari pemerintahan pusat, mungkin ya alhamdulillah itu. Anggarannya bisa dialihkan yang Bisa lain gitu dialihkan ya ke untuk yang kemajuan lain gitu Kabupaten ya. Cirebon. Oh, Betul, oke. betul. Targetnya apa sih? Saya ingin tahu nih ke Pak Diding punya target apa nih Pak di bidang Ya, pelayanan pelayanan kesehatan Pak? Jadi gini, sesuai dengan program dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk FKTP ya, untuk puskesmas khususnya, ini kita sudah mulai mencoba menerapkan layanan yang terintegrasi, begitu. Nah, atau kita sebut ILP, integrasi layanan primer. Ya. Itu yang sedang kita siapkan puskesmasnya. Layanan ILP ini, integrasi layanan primer ini, tujuannya adalah untuk mendekatkan akses. Jadi paskes kami kita dekatkan ke masyarakat begitu. Bukan berarti puskesmasnya dibuat tiap Dipindah. itu, bukan. Gitu. Tapi layanannya. Nah, ILP ini integrasi layanan primer itu. Kemudian tujuan kedua adalah bagaimana kita meningkatkan screening, gitu ya. Itu untuk kewaspadaan screening Yeah. itu, untuk mengetahui sedini mungkin ketika ada perubahan gejala penyakit seseorang, gitu. Yang ketiga tentunya dalam peningkatan dalam pengawasan kasus atau gangguan kesehatan di masyarakat. Yeah. Jadi ketika ada perubahan dan perubahan itu tidak normal atau 2 kali lipat, nah itu yang harus kita waspadai. Yeah. Jadi itu ILP diantaranya seperti itu. Maka kemudian ILP ini kita akan uji coba, kan bukan uji coba, kita akan terapkan di 15 puskesmas, kemudian ditambah 11. Jadi saat ini kita baru menyiapkan 26 puskesmas. Nah, prinsip ILP ini layanannya tidak berbeda dengan layanan yang sudah kita berikan selama ini, tetapi dalam layanannya kita mengelompokkan berdasarkan siklus hidup. Cluster. Gitu. Jadi layanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, pada anak gitu ya, atau remaja. Kemudian ada layanan pada dewasa dan lansia, kemudian layanan pada penyakit menular, dan kita sebut klaster. Yeah. Nah, di situ ada 5 klaster. Klaster 1 tentang manajemen, Oke. klaster 2 untuk layanan KIA dan remaja, kemudian klaster 3 itu dewasa dan lansia, kemudian klaster 4 itu penanggulangan penyakit menular, dan klaster 5 itu lintas klaster. Nah, itu yang kita sedang berproses. Mudah-mudahan nanti di Hari Kesehatan Nasional 12 November ini kita akan launching tentang penetapan ILP di Kabupaten. Bentar Cirebon. lagi dong Ya. ini. Wah, ada gebrakan terbaru juga termasuk ini nih ya, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke. Itu benar-benar target untuk tahun 2024 ini atau ada lainnya nih? Ya, jadi memang kita ditargetkan 40% dari 60 begitu. Berarti 24 puskesmas. Ya. Itu sudah lebih, berarti kan lebih dari target. Tapi tahun 2025 ini sudah 100%. Kita pokoknya setelah 26 ini pasti sisanya tinggal berapa kita tuntaskan begitu. Sudah fasilitas lengkap ya, insya Allah ini Insya Allah. terpenuhi semua ya. Ini untuk tenaganya juga standby selalu ya. Ini apa lagi sih yang belum nih kira-kira nih Pak Diding? Ya, jadi masih di ILP. Nah, ILP itu tidak kita perkuat di puskesmas saja sebenarnya. Kita perkuat juga layanan di Pustu. Puskesmas Pembantu yang ada di desa gitu. Nah, saat ini kita targetkan Pustu yang ada dulu gitu. Jadi kita perkuat di layanan Pustu. Jadi nanti ke depan layanan Pustu ini paling tidak ada minimal 2 tenaga kesehatan, ada kader yang bisa membantu di situ. Kemudian layanannya juga layanan tiap hari di situ gitu. Di samping juga di Pustu itu selalu membuat pemetaan. Jadi PWS,
pengawasan wilayah setempat gitu ya, pemantauan wilayah setempat. Jadi ketika terjadi perubahan, ada kenaikan kasus, ada perubahan gangguan kesehatan di masyarakat, itu akan terpantau. Nah, dan ketika ada perubahan sedikit saja, petugas kami yang ada di desa, kita akan melakukan kunjungan rumah seperti itu. Jadi di situ betul-betul kita mendekatkan layanannya di situ gitu. Kemudian selanjutnya konsep ELP itu sampai ke posyandu. Posyandu. Gitu konsepnya ya. Konsepnya sampai ke posyandu. Memang posyandu ini kan milik pemerintah, bukan milik pemerintah, ini milik masyarakat ya, posyandu itu. Tapi kita petugas kesehatan hadir di dalamnya kegiatan posyandu itu. Pokoknya aktif nih ya semua nih ya, memberikan jadi pelayanan semua kesehatan ya. layanan ya kita bisa dilayani di Sampai situ. jemput bola juga itu ya. Mobile terus nih ya. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini bisa dilakukan oleh kader juga, kader posyandu juga oleh petugas kami gitu ya, menindaklanjuti hasil kunjungan rumahnya kader begitu. Baik Pak Didi dan juga Pak Jajang, kita masih ada satu kesempatan lagi usai jeda berikut. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, di dialog khusus yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon terkait dengan data, ini kan berarti ujung tombaknya ada di Puskesos nih ya. Ini kan benar-benar ini dasarnya itu dari Puskesos yang mendata ya. Ini bagaimana ini untuk sinkronisasi datanya ini agar benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan itu masuk ke dalam data di DTKS itu, Ya. Pak Jajang? Tadi sebelum data itu ya, saya ralat dikit ya tentang Ada apa nih Pak? pembiayaan. Pembiayaan, Tadi yang soal ditanyakan pembiayaan. pembiayaan itu. Ternyata APBD Kabupaten Cirebon dalam pembiayaan ini sudah mengeluarkan banyak untuk ini nih, sekitar kalau Sekitar tadi berapa Pak? 49? Tadi kan yang dana yang dibutuhkan itu 145 ya, 145,4 ya. Ternyata dari APBD kabupatennya itu sebesar 95,8. 95,8. Iya. Lebih besar dari tadi ya Pak Lebih ya? besar dari tadi ya ternyata. Oke, Dari oke, provinsinya kan 49,5 itu. Oke, lebih besar dari pemerintah daerah ya Pak? Ya, lebih besar dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon lebih besar dari provinsi itu ya. Oke. Itu datanya pemirsa dimiliki untuk membiayai ini ya? Iya, untuk PBI itu. PBI PBI. Siap. Oke, kemudian itu Pak terkait dengan data yang Terkait di dengan data ya, DTKS itu, Pak. DTKS itu kan katanya kan DTKS itu apakah data itu sudah memang betul-betul udah semua masuk, misalkan data-data orang yang miskin, orang yang kurang mampu itu masuk ke DTKS itu. Nah, itu kan mungkin ranahnya dinas sosial ya untuk apakah ini, tapi di dinas sosial sendiri setahu saya itu ada yang namanya data kemiskinan lokal. Oh iya. Ya, data kemiskinan lokal. Mungkin ini yang setahu saya ya, nanti mungkin ke dinas sosial ya. Data warga miskin itu ya Pak? Ya, jadi yang tidak masuk ke DTKS, orang-orang yang tidak masuk ke DTKS bisa dimasukin ke data kemiskinan lokal itu dengan beberapa kriteria. Mungkin orang-orang dinas sosial yang lebih paham tentang itu ya. Jadi ya makanya semua masyarakat mudah-mudahan itu udah tercover semuanya, yang miskin, yang miskin itu untuk jaminan kesehatannya. Ya. Oke, kalau ada yang beranggapan krisis kuota UHC di Kabupaten Cirebon bagaimana Pak? Bukan, enggak ada lagi, udah enggak ada lagi. Udah sekarang udah berdasarkan instruksi Pak PJ itu kan udah mulai ada lagi kuotanya, udah ada, mangga silakan, tetapi dengan syarat masuk data DTKS atau data kemiskinan lokal ya itu nanti mungkin yang ininya di Puskesos di Puskesos di tingkat desa itu. Oke Pak, dari apa yang Bapak sudah berikan informasi kepada kita semua Pak, apa sih Pak kesimpulannya ini terkait dengan kuota JKN PBI, UHC dan lain-lainnya, bagaimana Pak Jajang? Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan cakupan tentang kepesertaan dari jaminan kesehatan. Jadi diharapkan bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon tercover untuk jaminan kesehatannya. Ya, baik di tingkat pertama KTP maupun di tingkat rujukan itu. Untuk mudah-mudahan semua masyarakat di Kabupaten Cirebon sudah bisa menikmati atau bisa terlayani dengan
adanya jaminan kesehatan Oke, ini. ini kan juga untuk berjaga-jaga ya Pak ya kalau kita mengalami gangguan kesehatan ya Pak ya. Ini semoga juga ini dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini bisa memberikan yang terbaik ya Pak ya. Ya, kami terus Warga. berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke, terkait dengan apa yang dilakukan oleh bidang pelayanan kesehatan nih Pak, ini kan ada peran serta dari semua pihak ya Pak ya, dari terbawah juga para kader dan lain-lainnya. Ini bagaimana Pak peran serta dari para kader juga nih, Pak Ya, Diding? jadi dalam mensukseskan program atau kegiatan ILP ini, integrasi layanan primer ini memang membutuhkan dukungan semua pihak. Begitu. Ketika kita ingin berbuat banyak, bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat itu perlu dukungan. Yang real di sini, yang tadi sudah saya sebut bahwa dalam pelaksanaannya kami dibantu oleh kader begitu. Ya. Dan kita tahu kader ya punya desa begitu ya. Nah ini pun jadi semua lintas sektor desa juga mohon mendukung terkait dengan ILP ini begitu. Jadi dengan kehadiran kader di Posyandu itu sangat membantu masyarakat. Ya. Dengan kehadiran kader di Pustu juga membantu pasien yang datang ke Pustu. Itu mungkin jadi mohon dukungan semua pihak. Oke, harapannya bagaimana nih Pak untuk warga juga yang ada di Kabupaten Cirebon? Harapan utama warga Kabupaten Cirebon tetap sehat, gitu kan. Amin. Jadi mohon kepada masyarakat jaga kesehatan. Jadi upaya mencegah supaya tidak sakit itu lebih baik daripada melakukan pengobatan. Gitu. Betul. Seperti itu. Sehat itu mahal ya Pak? Sehat itu Murah. Sehat itu salah. sakit ya yang mahal. Sakit yang mahal. Sakit yang mahal. Sakit yang mahal. Sehat itu murah. Sehat itu murah. Sehat itu murah. Oh, oke Kebalik, oke. Mbak. Keren ya. Kalau sakit itu biayanya mahal, tapi kalau sehat Nah. biayanya murah. Oke, baiklah. Dari Pak Jajang apa yang ingin disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon? Ya, tadi yang sama sampai disampaikan oleh Pak Diding. Jadi walaupun pemerintah kabupaten menjamin jaminan kesehatan ini, tetapi tetap masyarakat harus menjaga kesehatannya. Ya. Ya, menjaga dari menjaga itu lebih mudah daripada kita mengobati. Kalau sudah sakit itu mahal. Betul. Kalau betul. sudah sakit itu mahal, mahal biayanya, mahal segala-galanya. Tapi kalau sehat itu murah. Kita makanya kita harus tetap sehat kepada masyarakat. Mungkin jagalah kesehatan agar kita tetap sehat, tetap bugar, tetap produktif. Itu dia, ya pasti Dinas Kesehatan selalu memberikan yang terbaik dengan program-program yang dimiliki ya Pak ya, untuk membantu juga warga Kabupaten Cirebon agar tetap sehat dan produktif. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Pak Diding dan juga Pak Jajang, semoga sehat selalu, Pak, selalu memberikan yang terbaik ya Pak ya. Untuk Anda juga pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan kami, semoga bermanfaat. Kita harus akhiri, terima kasih banyak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.